Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada, Anda khususnya warga Tangerang Selatan dan Provinsi Banten, inilah calon wali kota Tangerang Selatan dan calon gubernur Banten 2024 peraih suara tertinggi hasil survei tahap kedua yang digelar Perwatas. Hasil survei pemilihan wali kota Tangerang Selatan tahap 2 yang digelar Perhimpunan Wartawan Tangerang Selatan Perwatas menunjukkan elektabilitas calon petahana semakin dikejar pesaing-pesaingnya. Elektabilitas petahana Benyamin Daphni terpaut sangat tipis dengan mantan istri wali kota Tangerang Selatan tersebut, Hajah Lista Hurustiati atau Bunda Lista. Benyamin dan Bunda Lista hanya beda 0,1,58%. Dibanding survei tahap pertama, elektabilitas Benyamin menurun tipis sekitar 1,7%. Sedangkan elektabilitas Bunda Lista saat ini naik sekitar 3% dibanding pada survei tahap pertama. Untuk nama-nama lain seperti Ariza Patria dan Marcel Widianto tampaknya harus ekstra kerja keras untuk mengejar ketertinggalan dari calon papan atas. Demikian beberapa kesimpulan dari rilis hasil survei tahap kedua Pilwalkot Tangsel yang digelar Perwatas pada 9 Juli 2024 sampai 16 Juli 2024. Dalam rilis yang dikeluarkan Perwatas Selasa 23 Juli 2024, masing-masing nama bakal calon wali kota Tangerang Selatan pada survei tahap kedua mengalami penurunan dan kenaikan. Calon petahana Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan misalnya pada survei tahap kedua ini mengalami penurunan. Elektabilitas dibandingkan survei tahap pertama, Pilar turun sekitar 6%. Benyamin mengalami penurunan 1,7%, ujar Ketua Perwatas Agus Supriyanto. Berbeda dengan calon petahana, bakal calon lainnya justru mengalami kenaikan. Elektabilitas bakal calon wali kota Tangsel dalam survei tahap kedua seperti Bunda Lista, Ariza Patria, Marcel naik cukup lumayan. Bunda Lista bisa jadi ancaman calon petahana karena elektabilitasnya naik terus. Bahkan, elektabilitas Bunda Lista terpaut sangat-sangat tipis dengan Benyamin sekitar 0,1,58%, ungkap Agus. Posisi calon petahana menurutnya masih sangat belum aman karena bakal calon Bunda Lista sampai saat ini belum mendeklarasikan diri. Bahkan, belum memasang alat peraga, baliho, spanduk, dan lainnya. Sedangkan petahana sudah 2 periode jadi wakil wali kota Tangerang Selatan dan 1 periode jadi wali kota Tangerang Selatan. Sementara itu, elektabilitas Ariza Patria dan Marcel Widianto masih berada di papan tengah. Elektabilitas keduanya terdongkrak karena deklarasi dukungan partai-partai terhadap keduanya, tandas Agus. Survei tahap kedua ini diikuti 2.000 responden atau masyarakat yang mengirimkan pilihannya. Mereka warga Tangerang Selatan yang sudah memiliki hak pilih. Dan berikut adalah hasil sementara survei Perwatas tahap kedua calon wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2024, urutan nama berdasarkan perolehan suara tertinggi. Yang pertama, ada Benyamin Daphni yang mendapatkan 24,78%. 2. Ada Lista Hurustiati mendapatkan 23,22%. 3. Pilar Saga Ihsan mendapatkan 09,32%. 4. Deddy Corbuzier mendapatkan 09,02%. Yang kelima, Ahmad Riza Patria mendapatkan 06,42%. Yang keenam,
Marcel Widianto mendapatkan 0,4,52%. 7. Muhammad mendapatkan 0,3,69%. 8. Mustofa mendapatkan 0,2,52%. 9. Julham Firdaus mendapatkan 0,1,34%. 10. Belum dapat menentukan pilihan, sekitar 15,17%. Dan untuk Pilgub Banten 2024, hasil survei calon gubernur Banten tahap 2 yang digelar Perhimpunan Wartawan Tangerang Selatan Perwatas menunjukkan elektabilitas Airin Rahmidiani turun meski posisinya tetap di puncak. Sedangkan Andra Soni dan Dimyati elektabilitasnya naik. Sama dengan Airin, dalam survei tahap kedua yang digelar pada 9 Juli 2024 sampai dengan 16 Juli 2024 ini, elektabilitas Rano Karno, Wahidin Halim, dan lainnya juga mengalami penurunan. Dalam rilis yang dikirim Perwatas ke awak media, Selasa 24 Juli 2024, elektabilitas Airin turun tipis dibanding survei tahap pertama. Turunnya elektabilitas mantan wali kota Tangsel ini, kata dia, diduga akibat beberapa faktor, diantaranya respon negatif publik terhadap wacana duet Airin Ade Sumardi yang menggema. Publik justru merespon positif wacana duet Airin Rano di Pilgub Banten daripada Airin Ade Sumardi. Alasan mereka, Airin dan Rano sama-sama punya elektabilitas tinggi, terang Agus. Sementara itu, elektabilitas Andra Soni naik perlahan-lahan, pun dengan Dimyati mengalami kenaikan. Kenaikan keduanya cetus Agus diduga karena respon positif publik dan dukungan partai-partai politik terhadap duet Andra Soni Dimyati. Deklarasi duet Andra Soni Dimyati sudah dilakukan dan publik merespon positif, termasuk satu persatu parpol-parpol merapat ke koalisi Banten Maju. Survei ini diikuti 2.400 responden atau masyarakat Banten yang mempunyai hak pilih pada Pilgub 2024. Dan inilah hasil sementara survei tahap kedua calon gubernur Banten pada Pilgub 2024. Nama diurutkan sesuai perolehan suara tertinggi hasil survei. Yang pertama, Airin Rahmidiani mendapatkan 21,32%. 2. Rano Karno 19,24%. 3. Wahidin Halim mendapatkan 19,01%. 4. Andra Soni mendapatkan 18,85%. 5. Dimyati Natakusuma mendapatkan 10,82%. 6. Arif R. Wismansyah mendapatkan 0,5,50%. 7. Iti Oktavia Jayabaya mendapatkan 0,3,38%. Dan 8. Ade Sumardi mendapatkan 0,1,88%. Demikian tim Ratas TV melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.